RT di dalamnya. Kemudian dengan rata-rata pendidikan itu sebenarnya banyak ya, kita variatif, mulai dari lulusan SMP ada, SMA ada, kemudian yang perguruan tinggi, bahkan TNI Polri, itu ada semuanya di Kelurahan Bagan Besar ini. Kemudian pekerjaan mayoritas nih buruh, petani, supir, ya, ada yang pegawai juga. Kemudian aset-aset pemerintahan yang ada di Bukit Bagan Besar ini diantaranya adalah Puskesmas Bukit Kapur. Ini juga bertempat di Kelurahan Bagan Besar. Kantor DPRD juga ada di Kelurahan Bagan Besar. Bukan berarti milik Bagan Besar Pak ya, tapi memang bertepatan mereka ada di wilayah pemerintahan Kelurahan Bagan Besar. Kemudian ada Rudal dan Arhanud Rudal ini termasuk TNI AD yang menjaga perbatasan di wilayah sini. Kemudian Kompi 132 ini TNI AD juga. Kemudian kantor wali kota dan perkantoran Pemda ini ada juga di sini, kebetulan di wilayah Kelurahan Bagan Besar. Pergudangan SPBU ada 2 pergudangan, lumayan ya Pak ya? Lumayan, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Posyandu ada 6 yang aktif ya. Posyandu ada 6. Kalau sekolah dasar SD-nya ada 5, SMP-nya ada 1. Kemudian pondok pesantrennya juga ada 1. Kalau lembaga non formalnya kayak Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah ini ada ya. Dan insya Allah jumlahnya lebih dari 10. Karena di lingkungan kita banyak, baik masjid, musola itu mengadakan pengajian secara rutin. Baik, kemudian lembaga kemasyarakatan kelurahan atau LKK terdiri dari ada 5 poin Pak. Biasanya di penilaian kalau di kabupaten itu ada 6 ya, karena RW tidak masuk. Kenapa RW di Bagan Besar ini tidak masuk? Karena Bagan Besar ini termasuk kota, bukan kabupaten ya. Dumai ini termasuk kota bukan kabupaten, jadi tidak memakai RT RW. Baik, jadi pertama lembaga-lembaga atau lembaga kemasyarakatan kelurahan atau LKK ini yang pertama ada RT ya, tadi yang disampaikan ada 17, kemudian ada PKK, ibu-ibu PKK, kemudian ada Karang Taruna, kemudian ada Posyandu, kemudian ada LPM. RT, rukun tetangga. Sebagaimana yang disampaikan tadi jumlahnya ada 17. Jadi LPM Kelurahan Bagan Besar dan RT saling berkoordinasi. Ini saling bekerja sama, saling berkoordinasi dalam hal apa? Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pertama, membantu kelurahan dalam administrasi. Jadi LPM dan RT ini saling berkoordinasi Pak, karena sumber administrasi awal itu sumbernya dari RT ya, baik perizinan, mau buka, mau buat nikah, semuanya harus ada pengantar dari RT. Gitu Pak RT ya. Hebat Pak RT ini. Pak RT, pokoknya kalau nggak ada Pak RT nggak nyampe suratnya jadi kelurahan. Kemudian yang kedua, mengaktifkan pos ronda. Alhamdulillah yang aktif di berbagai RT ini ada berapa pos ronda kita? Banyak ya. Hampir RT, cuman ada 2 RT yang bergabung karena kondisinya berdekatan, jadi memiliki 1 pos ronda karena wilayahnya yang sangat berdekatan. Termasuk di dalam Rudal itu pos rondanya cuman itu ada 3 itu, ada 3 pos rondanya, dan tidak semua orang yang bisa duduk di pos ronda itu, ya, karena harus pakai senjata Pak. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, menggerakkan gotong royong masyarakat. Ini alhamdulillah RT kita ini sangat luar biasa Bu. Ya, pokoknya ayo gotong royong, masyarakatnya ikut. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya RT kita ini merupakan orang-orang yang memang dipercaya oleh masyarakatnya. Karena apa yang diminta oleh RT-nya mereka siap turun. Nah, ini ajakan dari Pak RT-nya luar biasa. Makanya LPM LPMK Bagan Besar ini sangat terbantu dengan adanya bapak-bapak RT yang ada di lingkungan kita ini.
Beri aplaus buat Pak RT lah. Kemudian adanya kelompok sosial masyarakat. Hanya ketika nanti LPM dengan Pak RT misalkan mau membuat kelompok sosial masyarakat, maka disitulah kita memberikan fasilitas, memberikan pembinaan kepada masyarakat-masyarakat kita yang ingin membuat kelompok binaan, misalkan kayak kelompok ternak, ya, kelompok pertanian dan lain sebagainya, atau mungkin organisasi-organisasi yang lain. Baik, selanjutnya Mas. PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Ini termasuk LKK kedua dari Kelurahan Bagan Besar. Kalau kita lihat profilnya ini sudah luar biasa ini. Ini sudah menjuarai juara 1 tingkat provinsi. Ya Bu ya. Beri aplaus buat ibu-ibu PKK ini. Makanya kami pun banyak belajar dari ibu-ibu PKK karena kekompakannya, ya, karena aktifnya. Kemudian kami bersinergi dengan ibu-ibu PKK ini terkait tentang program-program yang tujuannya untuk mengembangkan dan membantu lurah dalam proses pembangunan Kelurahan Bagan Besar ini. Baik, selanjutnya Karang Taruna. Karang Taruna ini atau LPM Kelurahan Bagan Besar bekerja sama dengan Karang Taruna. Apa yang kita lakukan bersama Karang Taruna? Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan masyarakat. Ini khususnya untuk rekan-rekan remaja, Bu. Jadi kita melakukan pembinaan remaja. Tujuannya apa? Kenapa kita melakukan pendidikan dan pelatihan kepada remaja? Satu, mengantisipasi. Kalau mencegah itu agak sulit. Mengantisipasi jangan sampai dia masuk ke ranah kenakalan remaja, kemudian narkoba. Makanya ketika kita buat kegiatan-kegiatan yang positif, baik yang namanya pembinaan rohani, kemudian yang namanya olahraga, pokoknya sesuatu yang positif, yang minimal mereka punya kegiatan sehingga pikiran-pikiran negatif dari rekan-rekan remaja ini bisa terhindarkan. Ini kenapa kita berkolaborasi dengan Karang Taruna? Karena mereka remaja, karena mereka dekat dengan yang namanya kelompok-kelompok remaja yang ada di Kelurahan Bagan Besar ini. Kemudian pembinaan generasi muda, ini sudah disampaikan tadi. Pengembangan jiwa kewirausahaan. Jadi kami tidak membatasi, ya Bapak Ibu, ketika rekan-rekan remaja ini punya keinginan. Misalkan beberapa waktu yang lalu ada remaja ingin bagaimana sih budidaya jamur, kemudian maka kita coba mengantar mereka ke tempat membuat pembibitan dan lain sebagainya, memberikan contohnya seperti ini loh. Bisa nggak kira-kira? Kalau bisa, LPM dengan kelurahan akan memberikan fasilitas kepada mereka sehingga rekan-rekan remaja ini tidak hanya mereka disibukkan dengan kegiatan mereka, dan kesibukan itu positif gitu. Kemudian ada juga yang kita berikan mereka semacam pelatihan, keterampilan. Kami bekerja sama dengan dinas BLK, ya, yang BLK Balai Latihan Kerja Provinsi Kota Dumai, dan kebetulan tempatnya ada di Bukit Timah, ada di Kota Dumai ini juga. Makanya kan senantiasa ketika ada informasi pembukaan lowongan, pembukaan pelatihan, kami infokan Bapak Ibu kepada rekan-rekan remaja, kelompok-kelompok remaja binaan, siapa yang mau ikut. Ada kegiatan menjahit, ada kegiatan perbengkelan, ada elas dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu di LPM juga ada bagian ekonomi. Kalau ada yang mau buat sabun, ada yang buat soklin, reklin, blau. Nah, ini di LPM ada penanggung jawabnya sendiri, Bu. Jadi sehingga teman-teman Karang Taruna ini kalau ingin berkolaborasi dengan kita, ada yang spesialis di sana. Kemudian
memberikan fasilitas kelompok binaan. Ini ketika remaja-remaja kita ini membuat kelompok-kelompok baru, maka di situ Karang Taruna menyampaikan ke kita, maka kita akan menurunkan sesuai dengan spesialisasi yang kami emban. Kalau misalkan di situ ranahnya agama, maka kami akan turunkan seksi bidang agama untuk mendampinginya. Kemudian kalau misalkan butuh pelatihan, misalkan keterampilan dan lain sebagainya, maka seksi pendidikan pelatihan yang turun. Kemudian kalau seandainya masalah ekonomi, kewirausahaan, maka seksi ekonomi lah yang akan turun, yang akan memberikan pelatihan kepada rekan-rekan remaja ini, Karang Taruna. Selanjutnya Mas. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, kegiatan Karang Taruna yang ada di Kelurahan Bagan Besar. Beberapa waktu yang lalu ketika di Bumiayu ada banjir, nah ini rekan-rekan Karang Taruna Bagan Besar melakukan penggalangan dana. Ya. Baik tingkatnya itu tingkat lokal kayak di Dumai kemarin. Kemudian ketika terjadi gempa di Palu, mereka juga turun penggalangan dana, dan ini tetap koordinasi dengan LPM dan pihak lurah ya. Jadi pihak kelurahan kemudian diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kegiatan-kegiatannya banyak, mulai dari lomba-lomba dibuat, kemudian ada kalau malam hari raya itu ada takbir keliling, itu sesuai dengan yang digambar. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang yang keempat, LKK yang keempat adalah Posyandu. Nah, Posyandu di Kelurahan Bagan Besar ini ada 6 ya. Nah, LPM bersama PKK bekerja sama dalam hal pertama rutinitas kegiatan Posyandu. Posyandu ada 6, ada Posyandu Anggrek, Teratai, Cempaka, Rudal, Kompi, dan Melati. Nah, seluruh Posyandu di Bagan Besar ini sudah berinovasi, ya, sudah berinovasi masalah administrasinya dan lain sebagainya. Kemudian kelengkapan data kunjungan Posyandu juga sudah, anggaran dana Posyandu, kemudian memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok binaan Posyandu. Kalau misalkan ada Posyandu yang akan buka, maka LPM bersama PKK nanti akan turun membantu melakukan pembinaan. Next, Mas. Nah ini contoh kalau Posyandu kita sudah melakukan inovasi. Mereka sudah memiliki profil masing-masing, ya, memiliki semboyan masing-masing. Itu ada Cempaka, kemudian ada Teratai, ada Melati, Anggrek, ya, Kompi, dan Rudal. Nah, ini mereka punya semboyan, punya moto masing-masing. Pen. Nah ini lagi, pencet lagi, satu lagi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini biasa ceramah jadi lupa Bu, mohon maaf. Lupa kalau sekarang jadi LPM, biasanya jadi Ustadz. Bapak Ibu yang para hadirin yang berbahagia, coba sekarang kita lihat ke depan. Ini salah satu bukti bahwasanya Posyandu kita ini pernah mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Ini merupakan kebanggaan tersendiri. Beri aplaus buat Ibu. Ya. Pada tahun 2017 ya. Lombanya 2017, penghargaan itu masuk 2018. Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena binaan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK bersama Posyandu ini hasilnya luar biasa. Selanjutnya, nah sekarang LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, ya, termasuk daripada LKK yang ada di Kelurahan Bagan Besar. Selanjutnya Mas, tujuannya apa? 1, mendudukkan fungsi LPM sebagai mitra kelurahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, ya, mendayagunakan LPMK dalam proses pembangunan kelurahan, menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintah. Jadi LPMK ini
dia senantiasa berkolaborasi dengan pihak kelurahan. Tujuannya apa? Untuk membantu. Ketika nanti dia masyarakat itu ada permasalahan, maka LPMK turun, kemudian disambungkan kepada pihak kelurahan. Ketika ada keluhan, misalkan masalah jalan, makanya masyarakat menyampaikan kepada pihak LPM, kemudian nanti LPM ikut ketika ada musrenbang di kelurahan, dia ikut menyampaikan apa yang disampaikan, keluh kesah yang disampaikan oleh masyarakat. Ini cocok nih nanti kalau jadi 2024 nih Pak Ketua LPM tadi udah bisa. Oh, tapi udah kena batasan umur Pak. Baik. Selanjutnya Mas, tugas LPMK. Nah, tugasnya apa sih? Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan, ya. Kemudian berkolaborasi, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk di dalamnya tadi adalah kegiatan musrenbang, meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan. Ini jadi misalkan ada kegiatan entah apa itu namanya pembagian sembako dan lain sebagainya, pihak kelurahan juga melibatkan pihak LPMK untuk bisa membantu, mempermudah, bahasanya mempermudah biar tidak terlalu ribet ketika cuma satu pintu saja. Makanya kita buka pintu-pintu dengan cara melibatkan rekan-rekan LPMK ini turun sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Next. Apa fungsinya? Fungsinya pertama menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini udah. Lanjut, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Jadi termasuk ketika ada permasalahan apapun, sengketa tanah, ini Pak Lurah kadang menggandeng LPMK. Tujuannya apa? Biar nggak berlarut-larut, ya. Permasalahan itu tidak berlarut-larut. Kenapa? Karena LPM, kalau Pak Lurah ini kan biasanya di kantor ke atas gitu. Jadi kalau LPM ini memang masyarakat, ya. Jadi tahu dengan apa yang kemudian koordinasi dengan lurah, koordinasi dengan RT setempat, sehingga ketika terjadi baik sengketa maupun kegiatan apapun itu namanya, pihak RT kemudian LPMK itu senantiasa berkoordinasi. Tujuannya apa? Biar ketika terjadi permasalahan ini sangat mudah untuk diselesaikan. Kemudian meningkatkan kualitas, mempercepat pelayanan pemerintahan kelurahan. Ini salah satu diantaranya tadi. Peran daripada atau fungsi daripada LPMK ini adalah membantu program-program yang ada di kelurahan ini biar cepat selesai dan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Contohnya saja itu masalah pembangunan misalnya. Kalau Pak Lurahnya suruh ngawasi orang bangun itu lama, Bu. Makanya kita turunkan nanti dari LPM bagian pembangunan itu ada sendiri, ya, sehingga pengawasannya, kinerjanya bisa kita sesuai dengan hasil yang telah ditentukan. Seperti kayak ada rumah layak huni, ya, itu termasuk lurah itu tidak langsung sendirian turun, pihak kelurahan tidak langsung sendirian turun, tapi pihak kelurahan itu bersama dengan LPM itu turun untuk memberikan pengawasan terhadap pembangunan baik rumah layak huni, rehab dan lain sebagainya. Selanjutnya menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, kemudian mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, ya. Kemudian menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi gotong royong masyarakat. Ini sudah. Selanjutnya Mas. Nah ini susunan kami, Bu. Ada 12 orang. Ya, ada 12 orang. Ini saya perkenalkan Ketua LPMK Bagian Besar Bapak Isman Sakti Siregar SH. Silakan berdiri Pak. Nah, Bapak ini luar biasa, walaupun sudah tidak muda lagi, maksudnya tua, saya mau ngomong tua nggak enak, sudah tidak muda tapi energik. Alhamdulillah kemarin lomba lansia ya Bu, ya. Dapat juara berapa? Nominasi 3, luar biasa. Nah, beri tepuk tangan buat ketua. Lansia tapi semangatnya 17 tahun. Wakil Ketua Ibu Dewi Aprianti, silakan berdiri Ibu. Nah ini Ibu Dewi, ini luar biasa, ya.
sosialnya luar biasa ya. Jadi ketika ada kegiatan apa saja, ini biasanya bagian apa yang kurang? Ini. Makanya cari ibu ketua yang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya Sekretaris Hamdan Bustami SPD. Silakan berdiri. Wah, ini seorang guru, ya, apa namanya? Aslinya seorang guru PNS, cuman dia mengikutsertakan dirinya untuk apa namanya? Membantu berpartisipasi dalam LPM Kelurahan Bagian Besar. Kemudian Wakil Sekretaris Eko Saputra ST. Dinas lagi itu, Pak. Nah, ini dinas. Ya, kebetulan lagi dinas, jadi tidak bisa hadir. Mohon maaf, ada beberapa teman mungkin ini yang tidak bisa hadir. Kemudian Bendahara Bu Yan Hilda. Nah, ini kalau masalah keuangan, beliau ini. Ya. Kemudian Muhammad Solihin. Istri dan anaknya sakit, Bu, jadi mohon izin. Tadi malam kami juga sudah berada di sini, dia juga sudah menyampaikan itu. Kemudian Linmas dan Politik Edi Saputra Siregar. Ada? Dinas juga. Oh, ini anggota dewan. Security. Oh, security. Jangan disampaikan security-nya, anggota dewan. Tapi bagian security. Ya, luar biasa. Pokoknya kalau di Bagian Besar ini lengkap. Kemudian pendidikan dan pelatihan, ini saya. Kemudian ekonomi, ini Dedi Harahap. Ini silakan berdiri. Wah, ini usaha juga, alhamdulillah. Ya? Pengusaha pulau. Kemudian reclaim, bisa buat sendiri. Jadi ini home industry ya, home industry, bahkan bisa buat parfum. Parfum bisa. Nah, coba tadi request dibawakan. Dan tidak cuma itu, beliau juga membuka usaha apa tuh namanya, bakso. Wah, ini luar biasa. Pokoknya nggak salah kalau kita tempatkan beliau itu di bidang ekonomi. Pokoknya setiap selesai acara ini biasanya langsung diajak ke sana. Kemudian yang selanjutnya kesehatan dan masyarakat KB. Nah, ini Fatma Rahmi Eskom. Tadi datang. Kebetulan beliau ini admin di Puskesmas Bukit Kapur. Jadi karena tadi pun juga ada kesibukan, udah kemari juga tadi malam juga sudah membantu. Dia izin, mohon izin untuk standby di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah kesejahteraan sosial, Pak Safri. Wah, ini dia. Baik, selanjutnya kepemudaan olahraga Arif Sulaiman. Lagi pengantin baru. Pengantin baru. Oh gitu. Pengantin baru, Pak. Ya, kalau pengantin baru nggak bisa ya. Nggak bisa hadir. Baik, ini mungkin perkenalan kami di susunan LPMK Kelurahan Bagian Besar. Jadi alhamdulillah, walaupun kinerja kami atau pekerjaan pokok kami itu beda-beda, Bu. Ada yang guru, ada yang pengusaha, ada yang pengawas. Ketua ini sebenarnya mantan pengawas PT. Wah, ini luar biasa. Makanya kinerja bawahnya diawasi semua. Lanjut, Mas. Peran LPM Kelurahan Bagian Besar. Yang pertama ikut serta dalam musrenbang, ya. Nah, di kelurahan dia ikut, bahkan sampai mengawal ke tingkat kecamatan pun kadang kita berangkat juga ke sana, ya. Sampai kota ya, sampai ke kota. Nah, ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk sampai mendampingi musrenbang ini sebenarnya tujuannya apa? Aspirasi yang ada di Kelurahan Bagian Besar ini biar tidak lepas nanti sampai Bukit Kapur, sampai kota nanti hilang deh, seperti itu. Makanya butuh pengawalan. Makanya kalau yang ngawal ketua aman. Nah, melihat postur tubuhnya orang itu segan, mau dihapus, Bapak Isman segan. Makanya selanjutnya yang kedua menampung aspirasi usulan dari masyarakat. Ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pembinaan peran pemuda ini juga sudah kami lakukan. Kemudian partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, ya.
pemberdayaan masyarakat, kemudian memfasilitasi membutuhkan kelompok binaan LPR. Selanjutnya Mas. Nah ini sekarang dokumentasi yang kami buat. Koordinasi LPM Kelurahan Bagan Besar berjalan mengundang spesialis kandungan di kantor lurah dalam hal deteksi dini pencegahan stunting. Stunting apa stunting? Stunting. Ya, baik. Jadi untuk mencerdaskan masyarakat kita, makanya LPMK bekerja sama dengan ibu-ibu PKK ya, Posyandu ini mendapatkan ilmu daripada dinas kesehatan. Kemudian hal ini nanti akan kita sampaikan juga ke masyarakat. Ya, ini peran serta daripada LPMK di Kelurahan Batu Besar. Next. Nah, ini gotong royong bersama RT, LPMK, PKK, Babin Kamtipmas, Babinsa, Karang Taruna, Guru Bersama. Inilah yang kami buat setiap ada event-event kegiatan, maka kami juga membersihkan. Ini menjadi agenda rutin ya, menjadi agenda rutin di LPM Kelurahan Bagan Besar ini. Dan tidak cuma gotong royong, sebenarnya kami juga mensosialisasikan tentang sadar kebersihan kepada masyarakat biar tidak membuang sampah sembarangan. Ini sebenarnya bukan tempat sampah. Ini adalah jalan apa namanya? Iya, jalan protokol. Baik, next. Nah, selain pembersihan gotong royong, kami juga melakukan penghijauan di tengah-tengah jalan. Ya, jalan menuju jalan tol itu kalau ibu-ibu ada lihat bunga yang hidup ya Bu ya. Kalau yang mati bukan kami yang mana. Yang hidup insya Allah. Kemarin ada yang nanam cantik, bunganya hilang. Sama pot-potnya hilang juga. Itu saking cintanya dengan bunga. Apalagi kalau pas musim bunga itu wah luar biasa. Sak pot-potnya hilang. Itu saking sayangnya masyarakat dengan LPMK Bagan Besar. Saking sayangnya mereka, kasihan kalau ditaruh di luar, kami jagalah. Dipindahkan. Baik, selanjutnya ini tetap bersama dengan RT, PKK, Babinsa, Babin Kamtipmas, Karang Taruna dan kader. Next. Nah, ini di gotong royong juga, tapi di posisinya di Posyandu ya Bu? Di Posyandu. Next. Di Posyandu juga ini. Nah, itu dalamnya Posyandu seperti itu Bu. Administrasinya, kemudian kebersihannya. Ya. Ini yang waktu ikut lomba itu ya? Ya. Baik, selanjutnya. Ini antisipasi pencegahan kebakaran hutan. Nah, deteksi dini pencegahan kebakaran hutan. Kami melakukan sosialisasi bersama Kamtip, kemudian Babinsa, Lurah, kemudian pihak-pihak terkait masalah deteksi dini pencegahan kebakaran hutan. Next Mas. Ini pelantikan Bunda PAUD Posyandu dan sekolah ke sekolah-sekolah. Masalah apa ini? Vaksinasi. Ya, selanjutnya Mas. Ini vaksinasi Bu. Jadi vaksinasi ini kami membantu pihak kesehatan juga untuk mendampingi sampai ke sekolah-sekolah. Ya, jadi ke sekolah-sekolah SD di lingkungan kita tadi ada 6. Kemudian ada SMP 1. Ini kami datangi, kami masukkan surat, kami dampingi lah yang namanya Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Kecamatan Bukit Batu. Selanjutnya, nah, ini pencegahan stunting tadi. Jadi kami ikut pelatihannya di Kota Dumai, kemudian kami sampaikan di ibu-ibu PKK dan kader Posyandu. Selanjutnya, apa ini? Lomba UP 2K yang tadi mendapatkan nominasi 1 di Provinsi Riau. Ya, Riau. Pokoknya Markisa. Apa tuh?
Bersama kita Bisa. berkisah. Berkisah. Kok berkisah? Ya, bersama kita bisa. Selanjutnya, pelatihan membuat piring dari lidi sawit. Nah, ini Bu PKK berkolaborasi dengan LPM, kemudian dari pihak kelurahan. Nah, ini UMKM ya, nanti larinya ke UMKM dan perekonomian. Selanjutnya, apa ini? Nah, kader posyandu. Nah, ini jangan disangka kita lagi ada di anu Bu, foto yang paling sebelah kiri di bawah itu jangan dikatakan itu lagi di mana? Di Medan. Bukan di Medan, ternyata di depan sini. Nah, ternyata bisa kalau dijadikan aset foto luar biasa. Karena Dumai ini kekurangan wisatanya masih minim, nah, bisa langsung sekali nanti kita lihat. Ini ada income terbaik loh sebenarnya kalau kita bisa memikirkan itu. Sedangkan di lingkungan kita ada yang namanya apa tuh? Rumah pohon. Itu sebenarnya iseng, orang yang punya rumah tuh iseng, ternyata kok setelah dimodif cantik orang datang dan ada kafenya, dan itu kan ada income-nya sendiri untuk masyarakat kita. Dan ini kalau misalkan ada yang bisa seperti itu nanti kita buat, ini bisa nanti Pak Isman ya, biar tidak lanjut. Kemudian Dinas Perlindungan Anak ya, Dinas Perlindungan Anak kita melakukan koordinasi bersama dengan Puskesmas ya. Ini melakukan pelatihan kepada generasi muda kita, termasuk kita juga ada kegiatan lomba kaligrafi menjelang Ramadan kemarin. Nah, kami lombakan untuk anak-anak di lingkungan Bagan Besar ini tadi. Tujuannya apa sih? Kenapa anak-anak kita buat kegiatan seperti itu? Nah, agar jauh dari yang namanya kenakalan remaja, karena mereka punya kesibukan dan mengorek bakat yang mereka punya. Nah, ibu-ibu yang tengah itu kita punya produk. Produknya apa namanya? Jahe Ratu, wedang Jahe Ratu. Ini ownernya Bu. Wah, jadi ownernya. Nanti ibu-ibu tim penilai pulang bawain. Udah ya? Udah dirasakan, udah rasakan. Mantap ya. Nah, nanti bawa lagi. Baik, nah ini luar biasa. Kemudian selanjutnya, ini kelas bumil dan kelas balita. Ini bubuk LPM dengan posyandu. Selanjutnya Mas, Bunda PAUD sekota Dumai. Kita juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Lanjut. Kemudian LPM Kelurahan Bagan Besar pertemuan PAUD di TK sekecamatan Bukit Kapur. Oke, lanjut. Ya. Kuncinya nggak tahu ya, bukan itu yang berat ya. Baik, selanjutnya bersama ibu-ibu perwiritan di Masjid Agung Almanan. Jadi di Masjid Agung Almanan ini termasuk salah satu di bidang kajian kita itu ada keagamaan. Ini kita rutin setiap hari Selasa ya. Setiap hari Selasa siang, ini khusus untuk ibu-ibu. Kalau untuk malamnya kita kolaborasi dengan Masjid Agung, itu malamnya itu malam Selasa dan malam Kamis. Kalau pagi Ahadnya itu rutin. Ya, ini kolaborasi. Kemudian masalah keagamaan banyak sebenarnya. Binaan-binaan kita, majelis taklim kita, tujuannya apa sih? Semakin banyak majelis taklim itu hidup, aman Dumai ini, ya, insya Allah, karena doanya luar biasa. Selanjutnya, next. Nah, ini ketika kami melakukan lomba STQ dan utusan dari Kelurahan Bagan Besar, alhamdulillah banyak yang berhasil. Nah, ini bapaknya banyak, karena Pak Lurahnya ini kori sebenarnya, cuman dia alih profesi. Ya, ini lanjut. Ini banyak juga lurah-lurah kita ini banyak yang kori Bu, karena kalau sudah lomba MTQ, STQ, bersaing sudah. Karena masing-masing punya murid. Ini LPMK Bagan Besar bersama Pak Sekda di Kota Dumai berada di Masjid Agung Almanan. Ya. Nah, ini kegiatan bersama kolaborasi dengan
Masjid Agung. Selanjutnya LPMK bidang keagamaan ini apa ini? Menerima sapi kurban kemarin ya. Kita serahkan di Masjid Agung Al-Manan. Kemudian ada pembinaan rutin tentang pembinaan anak yatim di Masjid Agung Al-Manan. Di antaranya adalah kerjasama dengan LPMK Bagan Besar ya. Jadi anak-anak yatim yang kita berikan bantuan itu tidak cuma konsumtif, tapi mereka juga kita bina masalah keimanannya. Jadi seperti itu tujuannya, biar kalau hari ini yang kita dengar itu anak-anak yatim itu kan image-nya kan negatif. Nah, untuk mengantisipasi itu kita bekali juga mereka tentang pembinaan agama. Lanjut. Apa ini? Nah, ini membangun minat baca pada anak usia dini dan sekolah. Ini Bunda PAUD ini bersama LPMK. Lanjut. Ini gotong royong bersama Satradar Auri. Kalau Auri itu tempatnya di Bukit Nanas, di Kelurahan Bukit Nanas. Ini kita kolaborasi kerjasama gotong royong bersama waktu itu di tempat di Masjid Agung Al-Manan. Next. Baik, ada pantun Bu. Laksamana berperang tangan terbuka demi membela kedaulatan negara. Laksanakan program kerja LPMK, LPM Jaya Keluarga Sejahtera. Oke, terima kasih. Jangan lupa Bu, itu foto yang kita tampilkan di depan kita ulang di belakang. Kenapa? Pak Wali Kota Dumai menunjuk satu. Jangan lupa Bu, nomor 1 ya. Baik, terima kasih. Demikian, mohon maaf kalau ada kalimat yang salah. Ini karena lain biasanya pengajian kok jadi kayak gini. Jadi makanya banyak bahasa yang agak gugup. Ya. Izin, mohon maaf. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.